kita klik dulu. Kita juga bisa membuat kajian tentang karakteristiknya. Detailnya apa sih transaksional tadi? Dari sisi supervisorinya ya. Dari sisi supervisinya, dari organisasinya atau dari performanya. Yaitu adalah kontingen reward atau active management dan passive management. Di mana ketika kontingen reward adalah ketika kita memimpin suatu tim, kita selalu memberikan reward atau kita memberikan istilahnya recognition ya. Ini yang penting, artinya imbalan tadi, insentif tadi kita wujudkan. Oke lah, walaupun dia udah dapat gaji, dia dapat insentif dan lain sebagainya, tapi reward dari seorang leader itu penting, dari seorang manajer itu penting, dari seorang supervisor itu penting. Recognition seperti ini penting. Menunjukkan bahwa kita ucapan terima kasih kita ketika tim kita berhasil mencapai tujuan sesuai rencana, sesuai target, sesuai schedule, sesuai timetable kita, sesuai dengan organisasi, efisien. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang juga ada beberapa hal yang sedikit bergeser. Jadi itulah yang kita wujudkan dalam active management by exception. Artinya kita bisa masuk ke dalam tim kita ketika memang dibutuhkan, atau kita melihat hal yang kurang tepat, ada pergeseran misalnya dari sistematiknya, dari tingkat ketercapaiannya, dari tingkat ukurannya, atau dari schedule-nya atau waktunya ya. Ketika itu bergeser, kita bisa masuk langsung ke dalamnya, itu aktifnya, kita active management. Jadi transaksional leadership ini memang lebih banyak mengarah ke sebuah koridor yang jelas, sebuah prosedur yang jelas atau standar yang jelas. Sehingga ketika kita memberikan reward dan ternyata ada sedikit pergeseran, kita melakukan active management. Kita langsung masuk ke dalamnya dengan memperbaikan yang memang dibutuhkan. Tetapi ada satu lagi tipe yang passive management. Jadi ketika tim kita minta pendapat, baru kita menyampaikan pendapat kita apa. Jadi ketika mereka dapat berinovasi, dapat berkarya dengan baik, tujuan-tujuan atau rencananya bisa dicapai dengan baik, itu sebagai seorang tipe transaksional leadership itu tidak akan masuk ke dalam. Tapi ketika diminta pendapat atau ada satu hal yang memang diperlukan untuk kita masuk, kita bisa active management, kita bisa passive management. Active management kita langsung masuk ketika kita menemukan hal yang tidak pas, tetapi passive management ketika kita ditanya baru kita masuk ke dalamnya untuk memberikan masukan, perbaikan dan lain sebagainya. Karena seorang leader yang mencampuri kegiatan terus-menerus ya orang akan bosan ya. Tapi ketika orang diberi keleluasaan untuk berinovasi, berkarya, itu akan lebih positif hasilnya. Kemudian ada satu lagi namanya transformational leadership, di mana kita mentransformasikan nilai-nilai yang kita anut oleh bawahan kita untuk mendukung visi dan tujuan organisasi. Jadi tadi yang di awal ya, bagaimana kita memberikan pengaruh ya pada orang untuk menjalankan sebuah rencana. Nah ini yang kita sebut namanya transformational leadership. Pengaruh-pengaruh itulah yang harus kita miliki juga di dunia pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita tidak dapat memberi pengaruh apa-apa karena kita suka marah-marah misalnya, yang tidak jelas ya, schedule-nya nggak jelas, rencana juga nggak jelas, itu otomatis ya tidak ada nilai yang akan dianut oleh tim kita. Tetapi kalau kita minimal ya disiplin tadi, kemudian kita sering diskusi dengan mereka, mengajak mereka selalu berinovasi ya, di koridor yang jelas,
itu akan mudah kita mencapai tujuan-tujuan kegiatan kita sehari-hari. Nah, ada 4 komponen terkait dengan transformational leadership yang memang banyak yang sudah teman-teman lakukan misalnya. Terutama adalah pengaruh-pengaruh ideal. Banyak sekali ya, karena banyak sekali teman-teman ya saya suka ya, mereka teman cukup idealis lah. Cuman terkadang saking idealismenya kita membatasi diri, ini yang kurang pas. Ketika kita idealisme itu bagus ya. Oh di ASC kita idealis, tetapi apa sih tujuan kita? Tadi harus kita kembali ke tujuan awal bahwa kita ada di satu perusahaan memang untuk mensupport produksi, mensupport supaya perusahaan itu berjalan, mensupport supaya perusahaan itu tidak blockage ya, atau mensupport supaya perusahaan itu tidak stuck, atau bahkan kita harus mensupport supaya perusahaan memang mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan dengan pengaruh-pengaruh idealisme kita. Kemudian ada motivasi inspirasional. Ya, tadi sudah kita sampaikan tentang motivasi ya. Kemudian juga pertimbangan dulu dan stimulasi intelektual. Nah, intellectual stimulation ini hal-hal ini yang sering kita dorong ke teman-teman supaya ya teman-teman harus belajar ya, kompetensi misalnya, itu yang penting ya. Ketika kita kompeten ya alhamdulillah kita akan berhasil. Tetapi kalau kompeten saja tanpa ilmu-ilmu leadership juga kurang pas. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa dunia kerja adalah kerja bersama-sama ya, bukan sama-sama ngerjain. Nah, ini yang penting. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ketika kita ngomong pengaruh ideal itu adalah namanya credibility. Lakukan apa yang kita sampaikan. Kita ngomong A misalnya, kita harus bekerja sesuai dengan A. Jangan kita nyuruh tim kita A tapi kita berbuat B misalnya. Artinya ya itu akan jadi hal yang kurang tepat lah sebagai seorang leader. Kalaupun kita akan berubah rencana atau kita akan berubah tujuan ya tadi ya tipe leadership yang pertama ya kita encourage other, artinya sampaikan ke tim kita ya untuk mereka bisa memahami bahwa memang terjadi perubahan. Bukan karena wah kan saya manajernya ya terserah saya mau kemana, nah, itu yang tidak tepat. Ya seorang manajer tapi bukan berkarakter seorang manajer. Ya. Kemudian juga memotivasi tim kita. Jadi di awal tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita memberikan pengaruh seseorang supaya dia bisa melakukan sebuah rencana, tujuan kita bersama-sama tanpa merasa terpaksa tadi ya. Dengan menginspirasinya. Di awal kita udah kasih contoh, kemudian kita kasih motivasi yang baik, kita dorong artinya ya untuk kembali rencananya ya, kembali sesuai rencana, kembali ke schedule, kembali ke target, kembali ke program. Nah, ini yang harus kita dorong ke tim kita supaya mereka mencapai. Tetapi satu kali lagi bahwa kita bisa memberikan idealisme ya, kita bisa memberikan inspirasi atau motivasi ketika semua hal sudah kita sampaikan ke tim kita. Tapi kalau kita masih menyembunyikan rencananya kita keep sendiri misalnya, schedule-nya kita keep sendiri, ya akan terjadi ketidakjelasan. Akan terjadi ya tadi kita ngomong masalah ya itu hanya responsibility bukan accountability lagi. Nah ini keterbukaan sekarang adalah keterbukaan ya. Jadi apapun rencana kita, apapun target kita, apapun program kita, apapun tujuan kita, harus kita diskusikan ke tim kita. Kalau kita bisa mendetailkan luar biasa. Jadi kita bisa sebagai leader, bisa seorang manajer. Buat secara detail, buat plan secara detail, susun organisasi secara detail. Kita fight ketika kita membutuhkan resources ya.
kita fight ketika kita memang butuh bantuan yang lain. Kita juga fight ketika memang itu harus di drive bukan oleh kita misalnya. Karena banyak sekali teman-teman di HSE misalnya itu ya udah lu yang drive, resources lu semua misalnya seperti itu. Itu yang nggak pas kadang-kadang. Banyak dari perusahaan yang memang ya udah itu semua hal-hal yang berkaitan dengan non mining misalnya atau non core bisnis ya. Ya udah itu punyanya HSE. Ya itu kurang pas. Karena banyak hal di beberapa perusahaan yang membuat tim HSE itu besar, tetapi karena semua responsibility, accountability yang aneh-aneh masuk ke HSE, ya nggak tepat ya. Misalnya per meeting ya, atau apa namanya construction ya, itu yang apa itu ya ada bagian tersendiri ya. Kalau HSE ya harusnya yang ngawasi aja lah. Nah ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Kemudian ini pertimbangan individu. Jadi kita bisa menilai seseorang apakah dia mampu atau tidak dari pertimbangan-pertimbangan ibu seperti ini. Ya, saya misalnya ketika saya milih tim ya, saya harus tahu tim saya seperti apa. Jangan nyusahin saya misalnya seperti itu. Kalau saya misalnya membangun sebuah tim ya nanti, ya jujurlah bahwa tim kita jangan saya menyusahkan kita. Itu yang penting. Ajari semuanya, sampaikan rencananya secara detail dan apa namanya inisiatif-inisiatif yang harus kita berikan ke mereka. Kalau mereka harus promosi ya kita promosi misalnya seperti itu. Tetapi pada intinya memang ini penting sekali ya, pertimbangan individu ini penting ketika kita memilih tim kita ya minimal tim kita bisa bekerja, bisa berinovasi tanpa menyusahkan diri kita. Kalau kita udah menjadi pengawas misalnya, tetapi tim kita menyusahin kita ya untuk apa ya? Nggak usah jadi pengawas ya, seperti itu ya. Baik, kemudian satu lagi adalah stimulasi intelektual. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif ya terkait dengan pembaharuan terutama di peraturan perundangan, kompetensi-kompetensi terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Orang ketika dia kompeten, nah dia akan pede, percaya diri, dan yakinlah dia tidak akan nyusahin kita. Kecuali dia pengen dongkel kita, ya waduh itu Pak Bob itu kelamaan di situ dunia itu dong aja, seperti itu beda ya kalau itu ya. Tapi intinya bahwa ketika kita dalam dunia pekerjaan, ini penting ya stimulasi intelektual penting untuk supaya tim kita itu pintar, tim kita itu bisa berinovasi secara benar. Tim kita itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan tim kita itu diakui di area kerja yang lain. Nah ini penting. Jadi kita tidak rugi untuk lakukan atau membagi ilmu ya, atau memberikan training ke tim kita itu kita nggak akan rugi. Karena bagi saya misalnya ketika ilmu kan juga nggak dibawa mati ya. Jadi kalau mau harus disampaikan, sampaikan aja. Apapun yang punya kita sampaikan aja. Supaya mereka pintar, mereka dapat bekerja di tempat yang lain juga luar biasa ya. Nah, ini yang penting. Jadi hal-hal inilah yang menginspirasi ya teman-teman tolong bisa lebih memiliki karakter ya terkait dengan leadership tadi. Kalau saya sampaikan ya ini apakah sih HSE atau HS leadership adalah kemampuan untuk mengerahkan, ya, menggerakkan ya, seluruh tim kita untuk mencapai budaya K3. Ini yang penting. Jadi kalau kita bisa menggerakkan, bisa mengerahkan ya, dan budaya K3 LH kita tercapai itu hal yang luar biasa.
Karena tidak banyak perusahaan yang memiliki leader yang bisa menciptakan budaya K3L yang luar biasa. Karena banyak sekali terkadang saya pernah melihat salah satu senior, tim senior ya, misalnya dia melakukan observasi di lapangan. Tetapi motivasinya berbeda. Kalau dia bukan seorang senior waktu itu ya saya tidak akan berdebat panjang kali lebar. Karena beliaunya senior, salah satu senior di perusahaan, kemudian ada satu foto yang disampaikan bahwa foto itu melanggar kode etik atau melanggar golden rule ya, atau melanggar life saving rule ya, atau apapun lah. Nah, ketika itu diangkat sebagai sebuah insiden, saya protes waktu itu. Jawabannya protesnya seperti ini. Jadi, apakah foto itu diambil, kemudian foto itu digunakan untuk melakukan observasi tim yang ada di lapangan? Jawabannya tidak. Karena waktu itu katanya tergesa-gesa dan dia mau ABC dan lain sebagainya. Saya menolak untuk meraih atau memunculkan kasus itu ya. Walaupun jadi besar sekali, saya tetap nggak mau memunculkan dimanapun. Karena bagi saya, ketika kita seorang leader ya, ketika kita menemukan sebuah tindakan tidak aman, ya harus kita lakukan stop. Stop, kita observasi, walaupun nanti akan muncul insiden karena misalnya dia melanggar golden rule atau dia melanggar life saving rule atau dia melanggar kode etik yang lain atau code of conduct yang ada di satu daerah, tetapi minimal kita sudah menghentikan kegiatan itu ketika itu bermasalah. Tapi banyak orang yang tidak. Beberapa senior-senior tersebut malah difoto kemudian dipakai untuk menembak seseorang di dalam sebuah meeting. Ini saya menemukan hal seperti ini melanggar kode etik atau melanggar kode etik. Ini bukan budaya K3 yang baik. Kalau budaya K3 yang baik ya ketika kita menemukan sebuah kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman, ya kita harus menghentikannya dulu. Jadi ya kalau di POP kan jelas hentikan misalnya atau apa ya namanya menentukan berhenti, memeriksa, melaporkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita udah seperti itu, kita akan menjadi teladan K3L di tempat kerja kita. Tapi kalau kita hanya tercipta budaya K3, tetapi ya itu tadi bahwa kita melakukan tindakan-tindakan atau kita melakukan bagi saya lempar batu sembunyi tangan ya seperti itu ya. Jadi ada sebuah tindakan tidak aman atau pelanggaran code of conduct atau pelanggaran golden rule atau pelanggaran life saving rule ya, langsung diangkat ke lapangan tanpa didiskusikan di lapangan, tanpa ada stop ya, tanpa ada observasi di lapangan, tanpa ada diskusi dan sebagainya. Nah ini yang kurang tepat ya. Jadi kalau kita mau menjadi leader ya bagaimana kita mampu menggerakkan, mengarahkan, dan terciptanya budaya K3 sekaligus menjadi teladan. Jadi teladan itu ya tadi ya, kita bisa mempengaruhi ya, kita bisa memberikan motivasi seseorang tanpa orang tersebut merasa keterpaksaan. Jadi sekali lagi kita adalah agen perubahan, harus berani berubah ya. Bukan berarti kita Power Rangers ya, berubah tidak seperti itu ya. Jadi leader di sini bagaimana kita berubahnya ya dari awal ya, bahwa kita harus menjelaskan apa sih tujuan perusahaannya, apa sih targetnya, apa sih rencananya, bagaimana schedule-nya, bagaimana detailnya, bagaimana cara memonitornya, bagaimana supaya efisien dan lain sebagainya. Ketika itu semua bisa disampaikan ya, berarti kita udah menjadi sebuah agen perubahan. Nah, minimal kalau kita menjadi agen perubahan,
kita harus memiliki tujuan. Visi misi ya itu arahnya ke tujuan. Tujuannya harus benar. Tujuannya misalnya kalau kita jadi safety ya misalnya zero insiden misalnya. Environment ya misalnya juga zero environment insiden ya misalnya seperti itu. Jadi misi yang sangat kuat di situ. Bagaimana kita bisa mengendalikannya supaya betul-betul tujuan-tujuan itu bisa dicapai, measurable, achievable, timetable, reliable, sistematiknya harus sesuai seperti itu. Bukan tujuan yang mengawang-awang yang tidak bisa kita capai. Yang kedua kita bisa mendengar yang baik. Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin, kita sebagai manajemen itu malah menjadi cerewet ya, bukan mendengarkan yang baik. Memang kita pertama harus perlu cerewet ya, tetapi begitu orang sudah terinspirasi ya kita harus jadi pendengar yang baik untuk memberikan motivasi ya, memberikan guidance, memonitor ya, kemudian memberikan insentif ya, ketika kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga berkomunikasi asertif ya, jadi komunikasi yang baik, yang positif, bukan berkomunikasi menggibah ya. Tidak ya. Jadi komunikasi kita betul-betul asertif ya, yang mengarah pada suatu tujuan yang positif. Kemudian juga mendorong orang lain untuk melakukan sebuah perubahan. Dan kita harus konsisten untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan ke arah yang baik ya. Perubahan ke arah yang efisien. Perubahan ke arah yang efektif. Perubahan ke arah zero harm misalnya. Ini yang mungkin lebih tepat ya di kegiatan kita sehari-hari. Nah, inilah ya ketika kita ngomong soal leadership ya dampaknya adalah kita mengubah sebuah budaya. Dengan mengubah budaya ya kita akan men-setup sebuah behavior atau kebiasaan kita. Dan insya Allah hasilnya akan luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Monggo kalau perlu didiskusikan kita bisa diskusi kembali. Terima kasih Mas Haruno. Ya, terima kasih Pak Bob matur nuwun sangat, ampun memberikan pemaparan terkait leadership ya. Bukan sesuatu yang baru, tapi sangat perlu di-refresh kembali ya, karena setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang lain-lain yang memang leadership itu goalnya pasti mempengaruhi, cuma bagaimana mempengaruhi itu pasti ada kiat-kiat tersendiri ya. Saya sangat senang kalau ada yang share seperti ini, sudut pandang baru itu pasti kita dapat ya, seperti yang sampaikan Pak Bob tadi terkait transaksional sama apa Pak tadi? Transformasional Ya. Jadi ya itu. Kayaknya saya tipe-tipe transaksional ya Pak. Itu Pak ya nggak apa-apa. Itu berarti kan ya itu tadi sudut pandang baru ya. Saya tadi harus lebih wide lagi, harus lebih melihat sudut pandang yang lain tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, barangkali rekan-rekan sambil santai ya ini ya, daripada gibah ya kata Pak Bob tadi. Saya kan berfaedah yang seperti ini ya. Ada barangkali ada yang pengen bertanya ya, mungkin kalau Jawa ya Pak ya, saya Jawa ya Pak ya, bisa mempengaruhi tanpa ngasorake ya Pak ya. Wah, itu luar biasa itu. Itu bisa menang tanpa ngasorake atau kalah tanpa wirang ya, sampai menyinggung juga. Itu memang ya gampang-gampang susah juga ya Pak. Kita harus ngerti betul siapa, apalagi yang multikultur ya, lingkungan kerja kita ya, nggak bisa kita, apalagi ya karena sekarang ya mungkin ada sini. Selamat malam juga Pak Kapten Mas Doni ya, yang tadi masih bergabung, masih ada nggak ya? Udah nggak ada, oke. Ya memang ini ya, kita kayak saya mungkin sangkatan saya, kalau sangkatan Pak Bob mungkin
sindir dikit mungkin udah ngerti ya. Kalau seangkatan saya kadang disindir itu radong, kadang mungkin terus kadang ya dong, tapi kadang ya radong. Apalagi yang lebih muda gitu kan harus nggak bisa Pak disindir gitu Pak. Angkatan lebih bawah itu umur itu kadang ya walaupun orang Jawa ya itu nggak bisa cuma disindir, harus ditabuk ada. Wah, gue ketuning ini. Kayak gitu Pak, saya kadang kayak gitu Pak. Yang saya temui ya pengalaman saya pribadi dan diri saya sendiri seperti itu. Ya dulu sempat KKN di dekat rumah Kulon Progo, beda beda desa aja ya kayak gitu, masih di kampung desa. Ya itu masih ternyata bapak-bapaknya masih model sindir-sindiran gitu. Jadi kami masuk KKN tapi masih perlu itu Pak, masih apa? Kita sebelum menentukan tema atau menentukan program itu kita mencari ini kan, mencari istilahnya mencari masalah, akar masalah. Tapi yang kita tampilkan pas saat kita pemaparan program itu kita tampilkan apa ya bahasanya kekurangan-kekurangan saat itu ya, itu salah itu menyinggung nggak langsung programnya tapi jadi itu yang membuat menyinggung sesepuh saat itu. Udah tadinya kita ngemsi lah bahasanya, jadi puna parano Pranotocoro ya, Pranotocoro lah, sosokan pakai bahasa Jawa halus karena disindir lagi lewat Pak Dukuh dengan lagu ya, lagu terus tembang itu kayak waduh itu habis itu teman-teman tak suruh hapus itu ya, tulis hapus. Hapus itu kita pemaparan jadi bahasa Indonesia lagi ya. Ya sudah ya, itu pengalaman ya, itu memang kita harus dibenturkan dengan hal kayak gitu ya. Ya ini sebagian teman-teman juga di grup juga tak bilang kalian di bermedia sosial juga harus tahu manfaatnya media sosial, nggak cuma pas butuh gawean lagi takon ono lowongan ora ya. Kalau ya kayak gini seperti ini juga kan sebagian teman-teman ya ada acara ya kita tetap ikutin. Kalau ada yang istilahnya senior yang yang di grup menyampaikan satu ya disapa, disambut atau dibalas chatnya ya. Kalau bermedia sosial cuma meneng-meneng tok alasannya wah aku ini mau ngopo ya, buat apa ikut media sosial, hal kayak gitu kan perlu kita sampaikan gitu Pak. Jadi ya karena mau pas butuh itu istilahnya seperti itu yang coba kita ini kan ke teman-teman juga Pak. Jadi ya kita ya bagus ya Pak. Barangkali monggo teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Pak Duduk juga ini. Pak Nanang, Mas Aceh, Setiaji, Setiatmaja Setia, Mas Suri Hamzah, Pak Mas Suri Hamzah ya. Pak Eka Chandra, selamat malam Pak Aceh juga. Ya itu sih Pak, emang ya. Ya memang susah-susah gampang, apalagi kita yang notabene ya Jawa lah. Saya dulu yang termasuk yang saya terinspirasi kemarin ya mungkin ya juga ya banyak ya, termasuk Pak Didi Trivo ini juga beliau dengan gaya kepemimpinan yang tetap slow tapi juga bisa memaksimalkan kita juga yang masih istilahnya nggak terlalu ini ya. Terus atasan saya langsung dulu saat di Adaro juga beliau tipenya santai tapi bisa mengeluarkan potensi kita itu Pak, bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing. Oh ini tipenya seperti ini, gawean sing dikasih berarti seperti ini, tipenya mungkin detail, jadi kasih satu masalah yang rumit tapi ya bisa menyelesaikan masalah hal kayak gitu loh. Memang challenging ya Pak ya. Silakan ada pertanyaan ya dari Pak Mas ya, Eka Chandra. Bagaimana cara memunculkan potensi dari anggota tim kita? Monggo Pak Tur.
Waduh, orang ngerti no aku no. Jadi ada dua hal ya, Mas Eka ya. Ketika kita memilih tim, kita tahu potensi tim kita secara otomatis karena kita milih ya. Tapi banyak hal ya, kita nggak bisa milih tim kita. Atau kita memang posisi kita belum mampu untuk menentukan pilihan. Nah, kita duduk di satu tempatnya udah ada orangnya ya, kita tidak bisa ganti ya. Nah, ini yang hal yang menarik juga ya. Nah, itu yang harus kita diskusikan ke teman-teman. Jadi kan tadi yang udah saya sampaikan ya, ketika kita memperbedaan antara leader dan manajer tadi ya. Bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita memotivasi, mengkomunikasikan tujuan kita ke tim kita. Nah, dari komunikasi itu akan terlihat apakah dia paham dengan tujuan kita, dia paham dengan program kita, dia paham dengan kalau bahasa kerennya tupoksi ya. Tupoksi itu singkatannya apa ya? Apa nak? Tupoksi itu singkatannya apa ya? Tugas pokok dan fungsi, Pak. Nah, minimal seperti itulah. Ketika dia paham, berarti ya dia memiliki potensi yang lumayan bagus. Banyak orang yang dia nggak paham, tupoksinya apa nggak tahu juga gitu loh. Nah ini yang harus kita declare, yang harus kita jelaskan ke mereka. Tapi pada prinsipnya semua orang memiliki potensi yang baik. Saya percaya tadi Haruna sampaikan ya ke teman-teman bahwa tinggal kitanya sebagai seorang leader, bisa nggak kita memberikan motivasi, memberikan program ke tim kita supaya dia bisa bekerja sesuai dengan rencana. Kalaupun memang tipenya Haruna mungkin kalau tidak bisa dibina dibinasakan. Tadi kan kalau kita transaksional seperti itu kan. Kalau memang nggak bisa dibina ya udah dibinasakan. Ganti ya timnya ganti. Kalau udah diganti kan otomatis kita tahu. Saya punya tim juga dulu. Ya, itu dekat dengan Isnan tadi ya, timnya dekat dengan Isnan. Itu dia ganti semuanya. Ketika dia duduk di satu tempat, ganti semua orangnya. Supaya dia tahu potensinya, supaya dia tahu hal-hal yang memang harus kita dicapai ya. Nah, akhirnya diganti semuanya. Saya bukan tipe seperti itu juga. Saya nggak suka tipe seperti itu. Saya suka tipe ya encourage people ya. Jadi encourage others. Saya suka seperti itu. Tipe saya bukan tipenya Haruna ya. Jadi tipe saya mungkin ke transformasional ya, bukan ke transaksional. Mungkin lebih banyak seperti makanya kadang-kadang kurang ideal di beberapa perusahaan tertentu. Tipe-tipe transformasional kurang populer. Di beberapa perusahaan tertentu populer sekali ketika kita bertipe sebagai transaksional atau kita bertipe sebagai manajer. Itu paling disukai ya di dalam sebuah perusahaan tertentu. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia harus balance. Makanya dulu di dalam satu perusahaan namanya ada balance scorecard. Dia harus balance antara leader dan manajer, itu harus balance. Bagaimana dia bisa mendetailkan sebuah kegiatan. Tadi pagi saya ketemu dengan salah satu GM di KPC, nggak teko tapi ya, Mas Anang, si Pak Kris Pranoto ya. Karena kemarin Mas Kris ada perlombaan pingpong di Samarinda, saya malam nggak bisa nemenin, tadi pagi saya temenin 2 jam, saya ngobrol dengan Mas Kris. Ya, hal ini yang kita obrolin lah. Memang kalau kita ketemu ya ngobrol nggak jauh-jauh dengan how about the leader, how about the manager, how about the inspiration dan lain sebagainya lah. Nah ini menarik sekali ya. Jadi memunculkan sebuah potensi itu dengan sebuah pekerjaan yang tadi Haruna sampaikan itu betul sekali. Dicoba dulu dengan pekerjaan tertentu ya, apakah harus detail atau tidak detail itu di luar hal yang harus kita diskusi. Tapi minimal ada satu program, bisa nggak dia hanya dengan program? Kalau nggak bisa dicoba dengan program yang lain. Kalau nggak bisa dengan yang lain, dan itu harus kita
kita lakukan terus-menerus. Dan kalau memang kita udah mentok, artinya tidak bisa diapa-apain, ya mau gimana lagi? Ya udah, itu memonya berlaku. Ini yang nanti bisa kita diskusikan lagi. Izin Kemudian, nyambung, Pak. ya, Mas Anang silakan. Ya, tadi terkait dengan tim itu ya. Katakanlah dalam satu posisi, kita mungkin di posisi level menengah gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan tantangannya jika kita tidak sepenuhnya bisa memilih anggota-anggota tim kita. Nah, di satu sisi juga terkadang personel-personel tim itu juga tidak hanya cukup dengan dimotivasi, tapi juga mungkin ketika kita membuat atau merencanakan suatu program dengan tujuannya, kita juga mengidentifikasi kompetensi, katakanlah kualifikasi dari personel-personel itu, dan ternyata ada gap antara kondisi yang semestinya bisa berjalan dengan baik dengan yang ada gitu. Nah, apakah juga kita kemudian bisa membuat suatu perencanaan pengusulan dan juga kemudian mengkomunikasikan dengan level manajer yang lebih tinggi terkait dengan misalnya, untuk mencapai tujuan ini kompetensi dari personel tim itu harus begini-begini. Jika belum atau masih ada gap, harus ada training dan lain sebagainya. Nah, seperti itu apakah juga memungkinkan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Waduh, itu luar biasa, Mas Anang. Betul sekali, Mas. Tadi yang saya sampaikan itu termasuk apa namanya, intellectual inspiration tadi ya. Jadi bagaimana kita membangun tim dengan jelas ya, artinya kompetensinya cukup dan lain sebagainya. Dan itu memang bisa didiskusikan dengan tim kita atau dengan tim manajer yang lain. Dan saya yakin Mas Anang udah advance lah untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi itu tipenya mengarah ke transformational leadership, Mas. Luar biasa, makasih Mas Anang. Ya, kebetulan kami di lingkungan pemerintah itu kadang gitu, Pak. Kita punya anggota tim karena ya mitosnya kan yang namanya ASN itu kan nggak bisa dipecat gitu ya, Pak. Mau kinerjanya bagus atau enggak, nah itu kan bagaimana pinter-pinternya ketika kita dalam posisi katakanlah senior dalam suatu tim kan bagaimana kemudian tidak hanya memotivasi tapi kemudian juga menginspirasi itu tadi itu kan, Pak. Juga terkait dengan ya kebutuhan training itu yang terkadang terkendalanya katakanlah nanti mentok ke anggaran dan lain sebagainya. Namun demikian kalau saya melihat peluang dengan kondisi pandemi sekarang ini kan justru malah kita bisa mendapatkan inspirasi, pengetahuan, pengalaman dari berbagai media. Nah, itu yang kita bisa olah mungkin gitu ya, Pak. Dengan webinar, dengan training-training yang kadang dari berbagai narasumber, berbagai expertise di bidang yang sudah berpengalaman, yang kita bisa dapatkan dengan murah meriah lah, katakanlah begitu gitu, Pak. Yeah. Setuju Mas Nanang, setuju. Terima kasih masukannya Mas Nanang. Iya, Pak. Makasih juga. Ya, berikutnya ini Pak Bob, dan terima kasih Pak Nanang nih atas additional view-nya. Ada lagi dari Mas Amin Hussein, Ahmad Amin Hussein di Disnaker Tabalong nih. Kalau punya leader yang tidak kompeten, bagaimana menyikapinya? Jawaban saya satu, Mas. Resign. Tapi kalau ASN resign ya Mas Nanang ya. Nah, terus piye? Sorry Mas Amin, sorry. Nah, itu terjadi ya. Jadi itu salah satunya Isnan ya. Jadi ketika Isnan menganggap saya tidak kompeten, dia resign. Tanya lagi deh, Isnan, kurang ajar dari Isnan. Mana Isnan? Nan, masih ada nggak dia ya? Langsung cowok itu dari Isnan nih. Orang Isnan. Pergi mana dia? Mungkin sinyalnya Pak, dari tadi mendelap-mendelap juga ya. Oh iya. Ya enggak, artinya begini. Kita tidak bisa memilih leader. Jadi saya pun tidak bisa memilih. Dan saya yakin
seorang leader ketika dia dijadikan sebagai leader atau manajer atau apapun pimpinan kita, itu juga melewati sebuah kajian, sebuah screening yang ketat. Ya. Kita aja yang mungkin tidak bisa memahami tipe-tipe pemimpin kita. Dan kita mungkin tipe kita beda ya. Jadi misalnya tipe kita kalau kita sebagai karyawan biasa ya, tipenya bukan masalah transformasional atau transaksional. Tapi tipe kita bisa tipe sebagai bulldozer ya. Bisa tipenya sebagai suka menunggu itu apa namanya? Waiter. Ya, jadi kita tipenya tipe menunggu. Jadi saya lupa tadi menyampaikan itu. Jadi ada tipe-tipe anggota kita ya. Jadi apakah kita mempunyai tipe yang suka maju terus ya, bulldozer ya maju ya, dorong ya. Semua ditabrak kanan kiri itu juga ada. Tipe bawahnya seperti itu juga ada. Dan bagi seorang leader kadang-kadang nganyalke juga, kan sama ya. Jadi kalau kita, Mas Amin, kita sebagai leader kadang-kadang anggota kita, lu bisanya apa sih? Kadang-kadang kita tidak melihat sisi yang lain. Ya harusnya kita ngikutin aja maunya apa. Tapi kalau memang itu sudah mempengaruhi bisnis proses, ya harus kita sampaikan. Saya sepakat dengan Mas Nanang tadi, kalau memang itu memang berpengaruh dalam sebuah bisnis proses kita, ya harus kita evaluasi kompetensinya. Tetapi kalau selama tidak mempengaruhi bisnis proses, tidak ada blockage ya, tidak ada stop ya, tidak ada kerusakan yang lain, tidak ada insiden yang lain dan sebagainya. Karena dia pada posisi yang menguntungkan ya kenapa enggak? Saya pernah mendekati posisi itu, tapi ya mungkin saya yang salah. Artinya gini, jadi ada posisi tertentu, suatu perusahaannya lagi down perusahaan lagi down. Artinya pinjam pakai belum rilis, ya. Kemudian RKP masih bermasalah, ya. Amdalnya gantung, efeknya gantung, pernah seperti itu. Sehingga posisi waktu itu manajer saya ya terkatung-katung ya, tidak segera rilis. Dianggap dia tidak kompeten, padahal dia mempersiapkan semuanya. Begitu semuanya selesai, manajernya ganti. Jadi ketika manajernya ganti, pinjam pakai rilis, ya, AMDA rilis, semuanya rilis. Padahal yang bekerja bukan dia, tetapi dia pada waktu yang sangat tepat. Walaupun kompetensinya menurut saya waktu itu kok kurang pas, tetapi ya dia posisinya tepat. Produksinya jalan, ya, efeknya jalan, semuanya jalan mulus dan semuanya tercapai. Tujuannya semua tercapai, semua programnya tercapai. Itu yang luar biasa. Artinya bisa juga itu terjadi. Jadi ya kita tidak bisa ngomong wah itu leader saya kompetensinya kurang. Gimana? Enggak. Ternyata tidak. Kadang-kadang dia pada posisi yang memang betul-betul laki, menguntungkan gitu. Nah ini yang harus kita pelajari juga karena ya kita bekerja kan berdasar garis tangan ya. Garis tangan kita seperti apa ya. Dan yang kedua kita bekerja juga gara-gara campur tangan ya. Jadi ya bukannya garis tangan saya, ternyata campur tangan juga ya Mas Amin. Jadi kita tidak tahu apa hidden agenda dan lain sebagainya di pimpinan kita. Ya mungkin itu yang sedikit ya, sedikit bombong Mas Amin lah. Jadi Mas Amin tolonglah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, daripada resign. Iya. Ini tadi kok di daftar hadir ada Pak Kris ya? Pak Kris mana ya? Mana Pak Kris? Di daftar hadir ini ada Pak Kris ini sih. Pak Kris, selamat malam Pak Kris. Tapi mana nih ininya di dalam pesertaan ini? Pakai nama siapa ini? Ada Mas Kris ya. Dan pagi saya ngobrol sama Mas Kris ya. Izin lah, waduh. Iya, makanya di daftar hadir ini ada nih Pak Kris baru ngisi, tapi
ini mana di grup di Zoom kita namanya siapa? Selamat malam Pak Kris, barangkali monggo disapa-sapa. Selamat. Oh, pakai nama siapa Pak? Selanjutnya ini Mas Eka udah ya? Siap. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini semoga Mas Amin bisa ngambil celah ya. Mungkin satu sharing nih sama Mas Amin. Saya dimanapun saya bekerja, saya coba manfaatkan celah ya. Mohon izin ya Pak Didik ya. Jadi ini, cuma intinya apa ya, pasti ada aja tipe-tipe pimpinan kita yang kadang mungkin kita ada ide atau semacamnya yang mungkin kita belum bisa berhasil ya istilahnya menyampaikan dengan baik ya. Jadinya ya mungkin ya itu tadi nggak cuma dari sisi apa yang disampaikan Pak Bob tadi ya, nggak cuma dari sisi atasan kita, coba mungkin ada sudut pandangnya atasan kita yang nggak kita tahu, atau mungkin juga cara penyampaian kita atau timing penyampaian kita yang kurang pas. Kalau saya coba terus dengan waktu yang lain, dengan cara yang lain, atau melalui orang yang lain, tapi tujuan kita tercapai. Ya saya sendiri ya sedikit-sedikit ya, maksudnya bisa, menurut saya sih berhasil ya, menurut saya berhasil. Tapi keberhasilan itu kan ya mungkin terus tujuan kita tercapai, mungkin seakan-akan bukan dari kita, tapi itu goal kita yang ide kita itu tadi akhirnya tercapai, walaupun mungkin atas nama orang lain kah, atau mungkin di waktu yang lain yang mungkin sudah bukan di posisi kita, tapi itu bisa mempengaruhi ya dengan cara, waktu, terus mungkin melalui orang lain ya. Ini kalau saya tak kerahkan itu semua, jadi jangan mati pada satu jalan gitu maksudnya. Jangan ketika kita terbentuk satu jalan atasan kita langsung, bukan berarti harga itu sudah mati. Ketika atasan kita ngomong nggak bisa, bukan berarti nggak bisa selamanya. Mungkin nggak bisa sekarang, bisa saja nanti, bisa nanti atau bisa besok. Intinya sih kalau saya berusaha terus ya, gitu sih. Mungkin ya sedikit tambahan. Kemudian nih bagaimana menghadapi anggota kita dari Pak Eka Chandra lagi ya. Bagaimana menghadapi anggota tim kita yang lebih senior, yang kadang merasa lebih pintar. Wah itu kayaknya kalau lebih senior pasti merasa lebih pintar. Tapi belum tentu ya Pak ya. Ya itu harusnya kita yang harus ngerti Pak ya. Monggo Pak Fox. Ada orang kurang ngerti ya. Emang gini ya, jadi kita orang Jawa ya, orang Jawa memang ya tadi ya harus ngasorake itu. Hormatilah orang tua lah. Jadi kalau dia lebih senior ya dihormatilah. Kalau dia memang lebih pintar ya kenapa enggak? Memang ada lebih senior lebih pintar. Tapi kalau memang banyak sekali ya, saya juga temukan tahun 2007 saya pindah dari Berokul ke Inco waktu itu ya. 2007 dulu kuliah ya. 2007 masih kan Pak, habis mau KKN. Jadi waktu itu saya ke Surabaya ya. Memang hal yang menarik di Surabaya waktu itu. Banyak penolakan ya. Lu batu bara ngapain main di nikel? Itu salah satu yang keluar ya. Dari beberapa senior saya waktu itu. Saya juga sampaikan lah, kan saya bukan nambang batu bara atau nambang nikel. Saya di sini sebagai HS ya, HSI lah. Jadi pada prinsipnya sama ya. Bagaimana kita membangun sebuah sistem yang baik, bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang baik, dan bagaimana tujuan perusahaan supaya tidak ada insiden itu tercapai. Nah ini yang saya sampaikan ke teman-teman. Memang tidak mudah untuk meyakinkan tim kita bahwa kita bisa kerja, bahwa kita memiliki kompetensi. Tapi ya tidak melalui penentangan-penentangan ya, mungkin Mas Eka mungkin lebih baik ya tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa menyelesaikan
program, mencapai tujuan sesuai dengan waktu. Dan efisien itu yang luar biasa. Makanya apapun yang ditugaskan ke kita harus kita catat, harus kita detailkan, harus kita presentasikan. Jadi saya punya guru namanya Raja Liamin yang waktu lalu datang ya Mas Raja Liamin. Ya, Pak Amin. Mas Haruno. Dulu kalau saya diminta Pak Raja Liamin untuk membuat sesuatu, karena dia hanya perintah buat RR, buat RPT, buat seperti itu. Atau buat laporan A, laporan B. Saya selalu mendetailkan laporan itu isinya apa saja. Jadi saya selalu buat detailnya dulu seperti apa, saya buat, tak sampaikan Mas, seperti ini detailnya setuju enggak? Oke, setuju baru saya buat. Jadi memang kita harus berani untuk menyampaikan bahwa ketika kita rinci detail itu kita bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan kita. Tapi kalau kita hanya mengiyakan ya, misalnya kita diminta bekerja sesuatu dan kita mengiyakan tanpa sebuah catatan apapun, itu juga jadi blunder nantinya. Karena bisa juga seorang leader atau pengawas lah ya. Kalau leader kan tadi udah ada bakunya, kata-kata leader, kata-kata manajer kan ada baku ya. Seorang pengawas kita yang meminta kita untuk bekerja misalnya, tetapi tidak detail dan kita tidak berusaha mendetailkan, itu akan menjadi blunder bagi kita di the result, di akhirnya. Jadi kalau kita harus sebagai agen perubahan ya kita harus rinci, kita harus detail, kita harus memiliki tujuan yang kuat, rincian yang jelas, waktu yang jelas. Nah ini yang harus kita sampaikan. Nah di luar itu juga kita akan kesulitan untuk mengatakan bahwa kita mampu, mengatakan bahwa kita kompeten. Tadi yang disampaikan Mas Nanang tadi benar sekali ya. Jadi ketika kita tidak tepat waktu, mungkin juga kita kurang kompeten atau belum kompeten. Atau ketika kita tidak bisa merencanakan sesuatu karena kita tidak punya kompetensi untuk merencanakannya misalnya. Tapi begitu kita memiliki kompetensi dan kita bisa mendetailkan hal itu yang luar biasa. Mas Haruno misalnya, atau Mas Didi ya, di mana dalam sebuah sistem yang besar di AI ya, yang mewah seperti itu, dia bisa detail, bisa rinci, itu luar biasa, yang sangat luar biasa. Yang mungkin tidak dimiliki orang-orang lain, sehingga memang pilihan yang tepat Mas Didi untuk bisa menginspirasi orang banyak. Ini juga menjawab pertanyaan Mas Didi ya, bagaimana membentuk leader-leader yang matang lah. Ya, kita harus memberi contoh. Kalau kita pengen bawaan kita menjadi orang yang mapan, kasih contohnya yang baik, kasih ilmunya, seperti tadi Mas Nanang ya, trainingkan dia sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan kegiatan mereka. Buat materi training yang bagus ya. Buat materi kompetensi yang bagus untuk mencapai itu, dan sekali lagi berikan insentif yang luar biasa Mas Didi. Jadi kalau memang itu ada, itu hal yang luar biasa. Dan saat ini memang ada dua hegemoni besar ya, yang tadi saya diskusikan dengan Mas Kris ya. Sorry kalau teman-teman ada di sana. Salah satunya adalah Harita ya, Harita Nikel. Itu hegemoni yang luar biasa besar. Di mana dia membangun sebuah smelter yang sangat besar, yang membangun pabrik yang sangat besar ya, menciptakan tenaga kerja yang handal yang luar biasa. Harita Nikel. Mas Tony Gultom, Mas Tony juga tim kita ya. Itu yang luar biasa, besar sekali. Dan mereka mampu menciptakan leader-leader yang luar biasa. Karena insentifnya luar biasa. Jadi tadi ya ketika timnya Harita mau membentuk tim yang bagus, yang besar ya, insentifnya ternyata besar sekali. Yang kedua adalah Sinarmas, mohon maaf ya. Jadi tim Sinarmas juga luar biasa besarnya.
Jadi ada nggak ya tim Sinarmas di sini ya? Brakul ya, cuma Pak ini ya, Ada Brokol, ada BIB ya, ada yang B, lain banyak sih ya. Sariji. Nah, itu hal yang luar biasa. Itu timnya luar biasa besarnya. Jadi mereka mengembangkan tim yang luar biasa Mas Didi. Jadi Harita sama Sinarmas itu kompetensi metrik mereka luar biasa. Saya pernah ngalamin di dalamnya, jadi luar biasa lah, bagus sekali. Mohon maaf, saya belum mengalami di AI, jadi saya yakin juga sama ya. Saya kemarin diskusi sama Pak Rusdi di APKPI ya, Pak Rusdi mesinnya. Dia juga sistem yang dibangun luar biasa besarnya, termasuk kompetensi metrik yang direncanakan. Itu hal yang luar biasa. Nah, ketika kita memiliki itu, yakinlah bahwa kita akan mencetak kader-kader yang luar biasa. Memang tantangannya adalah hijack, dibajak ya. Dan nggak apa-apa, ya. Saya salah satu bagian dari membacakan sana, membacakan sini. Haruna juga salah satu bagian dari membacakan sana, membacakan sini. Ini harus kita akuin lah. Dan banyak yang lain gitu loh. Mas Didi juga ya, salah satu bagian dari itu. Tetapi itu lumrah, sah. Artinya kita patut bangga ketika kita bisa menciptakan Haruna yang lain. Jadi kita harus bangga. Atau kita menciptakan tim-tim yang lainnya. Itu kita harus bangga. Karena ini bagian dari Indonesia ya. Jadi ternyata Haruna juga tidak ganti kewarganegaraan. Jadi ya aman sajalah warga negara Indonesia ya. Jadi masih agama juga kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini penting. Jadi bukan berarti wah itu udah tak didik pinter-pinter malah resign. Nah, itu hal bagi saya nggak masalah itu. Saya bersyukur ketika tim kita jadi ya. Jadi saya ingat sekali 2004 saya rekrut Saridi misalnya, nanti Aaron sampaikan. Sekarang dia menjadi orang yang besar sekali di Bro. Saya bangga sekali, luar biasa. Dan saya juga nggak didik dia ya, sama sekali nggak didik juga. Dia dididik oleh sistem yang luar biasa gedenya, yang luar biasa bagusnya ya. Beberapa waktu itu. Jadi ya udah jadi dan ini luar biasa. Dan banyak yang lain. Nah ini Mas, jadi memang hal yang menarik ketika kita secara transformasional tadi ya kita sampaikan ya, secara transformasional bahwa kita mempengaruhi mereka dari sisi idealisme, ya, dari sisi motivasi ya. Kemudian kita juga mempengaruhi mereka dari sisi intelektualnya, kemudian secara individunya. Ini hal luar biasa. Apalagi dilengkapi dengan yang tadi Mas Nanang sampaikan ya, kompeten dilengkapi itu udah lebih dari cukup Mas Didi. Oke Mas Haruno dilanjut. Ya, Pak Bob. Oke silakan. Terkait dengan mendetailkan tadi dari sebuah katakanlah punya suatu rencana ataupun suatu program. Nah, terutama bagi yang masih muda-muda di level-level yang belum menjadi leader atau katakanlah calon leader. Nah, hal-hal apa sih yang perlu diasah atau dilatih dalam rangka untuk mengembangkan diri supaya semakin ke depan, semakin bertambah pengalamannya seiring dengan masa kerja dan lain sebagainya, sehingga ketika mempunyai suatu gagasan, mempunyai suatu rencana, mempunyai suatu program itu bisa mendetailkan. Apakah juga katakanlah dengan suatu tradisi atau kebiasaan terkait ketika kita melakukan sesuatu, memiliki pengalaman atau berinteraksi dengan orang, membaca sesuatu, kemudian kita terbiasa mencatat. Kemudian dengan mencatat itu mungkin akan lebih terpatri di ingatan kita, karena ingatan kita kan terbatas gitu. Ketika kita banyak mencatat mungkin katakanlah ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang baru, kemudian kita akan membuka di memori-memori yang tercatat itu tadi, ada ide dan inspirasi, kemudian dari situlah mungkin akan mengalir ide untuk mendetailkan sesuatu itu, Pak. Karena mungkin juga kebiasaan sekarang kan nggak banyak sebenarnya yang
ketika seperti sebagaimana diajarkan di konsep quality management misalnya, tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Nah, sesederhana itu pun kadang juga belum membudaya gitu, Pak. Nah, bagaimana kita untuk mengarah ke sana, Pak? Terima kasih. Waduh Mas Nanang, trainingnya telung dino nih Mas. Loh, leadership ini trainingnya tuh 40 jam ya. Iya, Waduh. iya. Ayo disampaikan ya berapa jam ya? 40 jam training Mas. Hasilnya 2 jam. Ya Mas, setuju saya. Iya. Jadi apa yang disampaikan Mas Nanang benar sekali ya. Tadi di salah satu slide saya tentang idealisme kan juga gitu ya. Jadi apa yang kita katakan yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan itu sama ya. Jadi itu salah satu prinsip idealisme Mas. Tetapi tadi yang kita ngomong masalah detail mendetail memang kuncinya bukan di situ, bukan cara menulis bukan, tapi kuncinya di kompetensi. Jadi kalau kita pengen detail, ketika kita kompeten kita akan detail. Yakinlah. Avandi pelukis itu kenapa dia ngacak adul itu bisa melukis? Karena saya pelaku, jadi saya melihat sendiri waktu itu ya. Mohon maaf yang belum lihat Avandi ya. Saya kenal beliau dekat sekali dengan Avandi. Cuma dia nggak dekat sama saya dan nggak kenal saya, ya. Susahnya gitu ya. Jadi, benar jadi. Dulu waktu saya kuliah saya masih sering nongkrong Avandi di perempatan itu, di pertigaan itu, di depan museumnya itu, dia ngelukis. Pakai dinglenya itu dia ngelukis, saya lihat sendiri. Dalam sekian jam dia ngelukis dan jadi. Detail banget, bagus sekali. Karena dia kompeten ya. Saya nyoba, saya membawa catnya, kan dia pernah coba aja kalau mau nyoba, saya coba nggak bisa juga. Karena ternyata saya belum kompeten jadi pelukis waktu itu, jadi sampai sekarang nggak kompeten. Nah, ketika kita mau detail, itu ngomong masalah kompetensi. Jadi mohon maaf teman-teman, ketika teman-teman belum detail, berarti belum kompeten. Mohon maaf, ini jujur ya. Jadi saya juga mengalami di beberapa tempat, beberapa tim ya. Saya sudah berubah 8 tim ya. Saya pernah berubah dari tim satu ke tim yang lain. Ketika mereka tidak kompeten, tadi yang disampaikan Mas Ika juga ya, itu tidak detail. Akhirnya absurd ya, hasilnya juga absurd. Mungkin nanti Mas Darno tanya Mas Amin lah. Kadang-kadang saya mungkin terlalu detail juga, nggak bagus juga terlalu detail ya. Bertele-tele jadi macam-macam. Ya gimana lagi? Itu Mas Nanang, jadi ya. Saya setuju. Ya, maksud saya kan gini Pak, tadi terkait dengan kompetensi kan memang ada yang sedari awal itu sudah mencapai suatu level tertentu ya. Bagi katakanlah yang junior ini ya. Tapi kan memang ada yang kompetensi itu harus didapatkan seiring dengan waktu. Terkait dengan pengalaman tentu saja ya. Kalau mungkin yang sifatnya knowledge mungkin bisa dipelajari dari awal. Tapi terkait dengan pengalaman-pengalaman lapangan, wawasan segala macam kan terkait dengan seiring masa kerja. Tapi maksud saya bagi yang masih muda-muda ini, calon-calon leader, nah kira-kira tips apa gitu tadi supaya memang kompetensi itu lebih terasa, kita mungkin bisa melakukan lompatan. Jadi tidak perlu katakanlah kita harus bekerja 20 tahun baru mencapai satu kompetensi sehingga bisa mendetailkan. Tapi seiring dengan proses pembelajaran, pengelolaan knowledge, apalagi dengan berbagai sumber yang semakin terbuka di era sekarang ini, kita bisa melakukan lompatan-lompatan gitu loh Pak, bagi yang muda ini. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Setuju Mas. Ya, memang agak susah untuk menjelaskan ya. Tapi ya satu hal Mas. Jadi teman-teman kalau pernah nonton film judulnya Intern atau magang, bahasa Indonesia ini magang ya, internnya, internship ya, magang ya. Judulnya magang memang. Itu lumayan. Jadi itu kadang-kadang saya nonton beberapa film yang rada aneh ya, tapi itu cerita drama yang menarik sekali. Yang tadi disampaikan Mano betul sekali ya. Jadi ada beberapa kalangan muda yang mereka buat loncatan-loncatan yang luar biasa. Dan pada satu titik tertentu, memang loncatan-loncatan seperti itu bukan jatuh, tetapi stuck, berhenti.
berhenti untuk meloncat ternyata. Nah, ini memang diperlukan jam terbang. Jadi ini yang dua hal yang harus kita pahami ya. Walaupun memang tadi saya sampaikan kita bekerja sesuai dengan garis tangan dan campur tangan ya ternyata ya. Dan ketika kita pada posisi tertentu, kemudian kita mampu yang tadi sama Nana dengan tulisan dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah YouTube lah, semua ada YouTube, ada di Google. Saya ini tadi banyak dari Google juga ya. Nah, ketika kita kolaborasikan ternyata ketika kita stuck, memang kita perlu yang tadi disampaikan ke Mas Amin, kita perlu sebuah jam terbang. Kita atau orang-orang senior yang pernah mengalaminya. Jadi saya sering memberikan pendampingan terkait dengan pembuatan CSA misalnya. Ini sedikit bergeser ya, walaupun teman-teman udah pada paham ya. Jadi CSA itu bisa dibuat dengan diskusi dan dengan observasi. Observasi gampang karena kita ke lapangan, kita ketemu orangnya, kita ketemu lapangannya dan sebagainya. Itu mudah sekali. Kita bisa mengenali resiko, kita bisa mengenali identifikasi bahaya dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang masih membingungkan karena pekerjaannya belum ada, lokasinya belum ada, sementara kita harus membuat sistem. Tadi kan harus kita detailkan. Nah, memang kita perlu orang-orang yang pernah bekerja, mengerjakan itu, atau orang-orang yang memang memiliki kompetensi khusus ya. Sekali lagi mohon maaf, memang tidak, saya belum bisa menjelaskan loncatan-loncatan tadi ya, tetapi minimal bahwa kita perlu mendiskusikan dengan orang-orang yang pernah bekerja pada area tertentu tersebut. Minimal diskusi lah. Gimana Mas Nanang? Aku rasa jelasin. Angel Mas, angel pertanyaannya angel. Kadang juga gini Pak, kita itu berada di satu lingkungan, terutama di era-era sekarang ini, itu gap antar generasi itu, antara yang senior, yang kemudian sudah masanya untuk pensiun dan lain sebagainya, sementara gap ke yang juniornya itu sangat lebar gitu. Nah, otomatis kalau kita tidak mengelola knowledge dari para senior yang berpengalaman itu kan nanti akan kehilangan linknya gitu dari senior, keilmuan, kompetensi dan ya pengalamannya, wawasannya dan sebagainya itu. Di satu sisi juga mungkin kalau saya pribadi juga mengalami dari tadi disinggung oleh Pak Bob tadi, kita membuat suatu rencana program dan barangnya belum ada. Terus terang seperti itu yang saya alami, Pak. Saya misalnya di lingkungan kami ada suatu teknologi yang belum ada di Indonesia, tapi kita sudah mengarah tahun sekian akan membangun misalnya seperti itu. Nah, otomatis kita juga sangat langka untuk menemukan narasumber senior-senior yang tentu saja bekerja di lingkungan itu mungkin belum banyak dari anak bangsa ini gitu. Mungkin ya caranya mungkin dengan kita berkolaborasi dengan mungkin institusi ataupun organisasi di luar negeri seperti itu untuk mengencourage knowledge-nya itu seperti itu Pak mungkin. Ya sekedar anu Pak. Ya Pak Nanang ya memang ini sih Pak ya bisa dibilang gap komunikasi yang missing link tadi gap komunikasi ya gap generasi itu karena komunikasi ya mungkin dari generasi yang berbeda mungkin kita pemuda era sekarang kayak gini yang dulu seperti itu jadi memang kita harus mengalah ya Pak ya Pak Bob ya jadi jembatan orang ngalah lah orang jadi jembatan lah intinya mau menjadi jembatan ya intinya supaya ada kesinambungan tadi ya Pak ya supaya ada transfer knowledge memang ya itu tak lihat memang dimanapun pasti ada aja hal kayak gitu ya manapun karena terus tiba-tiba si A ngilang atau pindah
Tapi ternyata knowledge atau yang harusnya ada di situ ternyata sak wong-wongane kegawa kabeh. Jadi ya itu memang harus ada transfer knowledge yang bagus ya. Oke. Ya, setuju. Ya, itu Mohon maaf, Mananang, aku gak bisa jawab ya, angel ya, Marai. Ya, masih pertanyaan besar itu, Pak. Ya, setuju. Mungkin Itu, sangat, no, itu sangat tolong, tolong banyak diagendakan, angel, Marai. Ya, nggak bisa juga Pak. Saya juga, ya itu nanti mungkin dengan narasumber yang lain bisa dilengkapi nanti suatu saat nih Pak. Ya. sip. Oke, ini di tempatnya Pak Bob sudah pukul 22:10 ya Pak. Mungkin terima kasih banyak Pak Bob sudah mau memberikan sharing materi, padahal masih capek dari Sumatera Utara, jalanan baru nyampe, walaupun tadi pagi udah pingpongan ya Pak ya. Ya. Oh, viola kan pingpong ya Pak. Ngancani, tok ngancani. Siap. Kalau Pak Didik ini jogging sama gym. Nah, ini memang harus dipaksa ya, kita membiasakan yang baik itu harus saya berat. Harus dipaksa, terpaksa, terbiasa, terus budaya Pak. Ya, moga-moga apa yang disampaikan oleh Pak Bob malam ini bisa memberikan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah beliau implementasikan oleh rekan-rekan semuanya. Satu hal ini mau ini ya, apa yang tadi saya masih baca ini masukan-masukan nih dari bapak-bapak rekan-rekan, bapak ibu rekan-rekan sekalian. Ya, minta tolong diskusi terkait ISG, dibuatkan jadwal terencana serta materi disampaikan, usul mungkin jika ada semacam uang iuran untuk anggota grup kemudian dialokasikan buat merchandise atau gift atau reward buat event yang diregularkan seperti ini supaya lebih menarik. Uang iuran bisa voluntari saja. Terima kasih, sangat baik pemaparan, mantap, kagak hadir untuk menciptakan leader-leader dunia SE. Bikin anggota kartu agama bagus dan menarik, lebih sering lakukan sharing ASE, garing, sangat bagus acaranya, mantap. Ya itu semua ini ya kita berusaha ya Pak. Ya memang tadi disampaikan oleh Pak Bob tadi ya harus detail ya, memang kita juga tersindir juga nih belum bisa mendetailkan sesuatu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau sebagaimana dulu pernah sampaikan Pak M ya, yang penting agama ini bisa berjalan dulu secara rutin ya. Tiap 2 pekan kita usahakan tetap ada materi walaupun harus ngemis sana ngemis sini ya Pak. Mau ngisi nggak? Udah lah, yang penting belum ada perencanaan khusus ya, maksudnya belum ada masih ini belum bisa konsisten lah kita mau mengarah seperti apa. Cuma sekali lagi visi-misinya kita menjadi jembatan dari semua praktisi bapak-bapak, rekan-rekan semua ini praktisi, kemudian regulasi yang memiliki regulasi, kemudian akademisi bapak-bapak. Kalau bisa terintegrasi ya 3 aspek tadi, saya yakin kita bisa bersinergi mencapai prestasi ya. Biar II semua angel boleh kata-kata ini. Ya itu kita sekali lagi termotivasi juga dari teman-teman di Indonesia bagian barat yang seperti ITB, UI, bahkan mungkin di Jogja, UPN ya, mereka kompak ya, mereka mungkin komunitas yang mungkin mirip gini, mereka lebih senior, lebih expert, bahkan dosen-dosennya lebih proaktif ya, tembus sampai ke dunia perusahaan, instansi. Nah, kita juga mau mengarah situ, cuma memang kita butuh support dari Bapak Ibu rekan sekalian. Ini dan lanjuti tadi ada masukan nih, salah satunya iuran ya. Barangkali memang Bapak Ibu berkenan nih, di sini memang sudah ada beberapa sponsor kita yang berjalan, insya Allah sepanjang bersedia menjadi sponsor panjang 2022, dan kami masih membuka ya
baik dari sisi individu maupun dari sisi instansi. Barangkali bersedia, kami masih proses juga untuk membuat pengurusan mencisahkan di Kakama Pusat. Kemudian proses juga kita membuat semacam proposal ya. Kita mohon izin nanti kalau ada yang didodok ya secara pribadi atau secara instansi berkenan untuk mensupport kegiatan ini supaya kita lebih bisa produktif lagi ya, bisa bermanfaat lagi ke depannya ya. Barangkali ada yang belum mau join, Bapak-bapak, Ibu atau rekan yang belum bergabung, silakan hubungi saya. Nanti kita masukkan di grup Kakama ASE. Silakan WA di nomor yang saya chatkan di kotak chat. Semoga ya itu tadi ya, mohon izin ya, kalau mau tadi ada yang berkenan menjadi donatur rutin, monggo silakan di chat juga pribadi secara kepada kami. Atau ada di sini ada Mbak Miani juga yang baru bergabung, mungkin anaknya udah bubuk ya. Ya ini bisa beliau Mbak Miani ya, atau Mbak Hesti ya, yang ada di grup ini juga. Oke, sekali lagi kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan Pak Bob. Sekarang wakil panitia, kami tutup acara pada malam hari ini sebelum semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nana. Terima kasih, Pak Bob. Terima kasih, Pak Bob.